Jesus, shall now today, shall now always, shall now, my God, Lord Jesus. Baik, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi, Sir. Oke. Mau cek apakah semua yang hadir ini sudah bangun atau masih Oke, sekali lagi selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Odo dari Amerika, selamat sahabat. Oke. Terpujilah Tuhan untuk kasih setianya kepada ya masing-masing kita sehingga kita boleh berkumpul pada pagi hari ini dan kita akan melanjutkan pembahasan kita satu seri tentang apa artinya dibenarkan oleh iman, justification by faith. Dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari khusus tentang repentance atau pertobatan. Baiklah saudara-saudara, pada saat ini kita akan mendahului dengan lagu buka kita yang diambil dari lagu Sion nomor 226. Lagu Sion nomor 226. Aku sesat dari Tuhan, sekarang aku pulang. Sesat dari Tuhan, sekarang ku pulang. Lama ku buat kejahatan, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, terima aku, sekarang ku pulang. Aku sudah lama hilang, sekarang ku pulang. Aku bertobat ya Tuhan, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, terima aku, sekarang ku pulang.
panggil kembali, sekarang ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, terima aku, sekarang ku pulang. Oh, dengarlah seruanku, sekarang ku pulang. Engkau telah mati gantiku, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, terima aku, sekarang ku pulang. Darah-Mu selamatkan aku, sekarang ku pulang. Basuhkan segala dosaku, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, terima aku, sekarang ku pulang. Oke, mohon maaf, kita ada. Ya, kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, di pagi hari ini ketika kami akan memulaikan pelajaran kami mohon hikmat dari sorga untuk dapat mengerti. Teristimewa ketika kami akan belajar tentang pertobatan, repentance, kiranya Engkau akan menolong kami semua untuk mengerti pelajaran ini, mengerti pertobatan yang dirindukan Tuhan terjadi dalam diri kami. Terima kasih Bapak, Engkau akan menolong kami Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik pada saat ini. Ya, kita akan melanjutkan seri kita pendalaman
buku Steps to Christ, dan pada saat ini kita akan pelajari tentang repentance atau pertobatan. Untuk waktu dan kesempatan ini kami serahkan kepada Ibu Yulita KPMP. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Unmute. Ya. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saya percaya kita telah melewati malam dengan pertolongan Tuhan, dan pagi ini kita juga bangun oleh karena kasih karunia yang masih Dia percayakan. Oleh sebab itu, adalah satu kesempatan yang indah kita dapat menikmati pagi dari hari pertama minggu pekerjaan kita dengan merenungkan firman Tuhan, khususnya bab 3 ini sangat penting untuk kita pelajari dari buku Kebahagiaan Sejati. Selama beberapa waktu ke depan, saya berharap kita semua dapat berdoa secara pribadi selama mengikuti ini, agar apa yang nantinya akan kita pelajari adalah betul-betul Tuhan rindu kita ketahui, itu yang kita butuhkan. Dan saya juga dari tadi malam, tadi subuh saya bangun, saya berdoa, luar biasa sekali judul ini, yang saya sudah berkali-kali katakan, sekalipun ini sudah dibaca berulang kali, tetapi ada hal-hal istimewa yang baru, yang luar biasa yang Tuhan menyatakan. Dan itulah bukti bahwa kita memiliki Allah yang hidup, dan firman-Nya itu adalah dirinya sendiri. Itu adalah roti hidup yang Dia rindu kita makan setiap hari. Dia rindu untuk kita nikmati roti kehidupan yang Dia mau berikan, karena itulah yang memberikan kehidupan bagi kerohanian kita. Dalam pena inspirasi yang lain, Yesus katakan, engkau akan memiliki hidup jika engkau memakan daging dan meminum darahku, dan itu adalah firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan bahas satu pekabaran yang penting yang judulnya pertobatan. Ada begitu banyak pemikiran dan pendapat dari banyak orang tentang apa yang dimaksud dengan pertobatan. Dulu saya pernah berpikir bahwa orang yang dia bukan Advent, masuk Advent, itu artinya dia sudah bertobat. Karena saya sering dengar orang tua saya, tua-tua jemaat katakan ke orang yang bukan Advent, bertobat, masuklah jadi orang Advent. Kamu harus dibaptis. Jadi saya bertumbuh dalam satu konsep bahwa orang yang sudah dibaptis ke dalam gereja Advent itu adalah orang yang sudah bertobat. Dan orang-orang yang di luar gereja Advent, mereka belum bertobat dan harus bertobat. Jadi bertobat itu hanya sebatas dia masuk ke dalam gereja Advent atau dia dibaptis ke dalam gereja Advent. Tapi setelah akhirnya dengan kasih Tuhan, dia menjelaskan tentang pertobatan, khususnya di dalam bab 3 Kebahagiaan Sejati, ada juga di buku yang lain, ternyata itu jauh sekali. Pemikiran saya itu salah besar. Kenapa? Karena justru kepada kitalah pekabaran ini harus disampaikan terlebih dahulu. Kepada kitalah yang mengaku gereja Advent, yang mengaku gereja atau umat yang sisa, yang kepada kita dipercayakan satu kekayaan Injil untuk menyelamatkan satu dunia, pekabaran ini diberikan. Kita yang harus lebih dulu bertobat. Dan itu memberikan satu tamparan yang besar bagi saya. Saya dari 2008 mengikuti kegiatan atau pelayanan menjadi seorang misionaris, mulai dari 1000, kemudian saya bergabung beberapa kali di dalam medical missionary sampai menjadi trainer. Pekabaran yang sering dan selalu saya sampaikan dari tahun 2008 adalah bertobat, ya, bertobat. Dan itu memang tidak salah, itu pekabaran yang Tuhan mau disampaikan kepada dunia. Tapi ternyata lebih daripada itu, Tuhan mau sampaikan kepada saya ternyata yang harus bertobat lebih dulu. Gereja ini harus mengalami pertobatan sehingga pekabaran itu benar-benar menyelamatkan dunia. Karena saya pernah ditanya oleh satu orang, dia teman saya, tapi dia lebih mendalami pekabaran pembenaran oleh iman, dan dia katakan, apa Anda yakin bahwa engkau selamat? Ya, mungkin terlalu kepedean kalau saya jawab, iya saya yakin selamat.
Jadi saya tidak jawab, saya ragu, saya tidak angkat tangan. Semua kami ditanya dan tidak ada yang katakan bahwa saya yakin saya selamat. Lalu sahabat saya ingin katakan bagaimana kita bisa menyampaikan pekabaran Injil yang adalah kekuatan Allah menyelamatkan dunia. Kita sudah pelajari minggu lalu, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Lalu kita sendiri tidak yakin bahwa kita selamat. Injil itu ternyata harus lebih dulu menyelamatkan saya, memberikan satu keyakinan kepada saya bahwa saya telah diselamatkan, dan itu akan memberikan satu kuasa ketika kita membawakan pekabaran itu kepada orang lain. Ya, itu akan memberikan pekabaran. Kenapa Injil dikatakan dalam Matius 24 itu harus menjadi kesaksian? Apa yang dimaksud dengan menjadi kesaksian? Itu artinya itu menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Injil itu harus menjadi pengalaman yang mengubahkan kita. Dan sampai hari ini saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Injil itu harus mengubahkan saya. Saya dapati dan saya sadar saya tidak bisa dengan kekuatan saya. Tapi nanti kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana Injil itu adalah kekuatan Allah dan bagaimana kita gagal padahal kita sudah mempelajari tentang Injil, bahkan kita menjadi pekabar Injil. Kenapa kita gagal? Apa yang menjadi masalah? Itu nanti di di bab berikut ya, di bab berikut. Tapi kali ini kita akan belajar mengenai satu hal yang penting, pertobatan. Bab ini dimulai dengan pertanyaan seperti ini. Bagaimana agar seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Ini pertanyaan penting sekali. Saya stop sampai di sini dan saya merenungkan Tuhan, ini pertanyaan yang besar. Kenapa? Dikatakan bagaimana seorang dapat benar di hadapan Allah. Terlalu banyak kita cukup benar di hadapan manusia, tapi hati kita masih dipenuhi dengan yang jahat. Kita sudah cukup puas, senang, dan ya, selesai sampai di situ kalau saya terlihat benar, terlihat baik di mata manusia. Tetapi ingat, kita sudah belajar kemarin-kemarin, Tuhan tidak pernah tertipu dengan kesalehan kita secara lahiriah. Dia tidak pernah tertipu dengan penampilan kita sebagai seorang misionaris, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pekabar Injil, sebagai seorang ketua jemaat. Apa tugas kita di jemaat, Tuhan tidak pernah tertipu. Tuhan tidak pernah tertipu dengan setiap perbuatan baik yang kita buat jika di dalam hati kita masih memiliki motif-motif untuk kepujian bagi diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan atau pencitraan ya. Tuhan tidak tertipu. Itu sebabnya pertanyaan ini katakan bagaimana agar seorang manusia dapat benar di hadapan Allah. Di hadapan Allah yang mengetahui setiap pikiran, setiap motif yang mendasari setiap perbuatan kita. Apa? Tuhan yang tahu dan Tuhan tidak pernah ditipu dengan semua perbuatan kita. Selanjutnya dikatakan bagaimana orang berdosa itu dapat dibenarkan. Hanya melalui Kristus kita dapat rukun dengan Allah dengan kesucian. Tetapi bagaimana kita bisa datang kepada Kristus? Hanya dengan Kristus, tapi bagaimana caranya? Bagaimana supaya saya benar di hadapan Allah dan saya boleh memiliki satu kerukunan dengan Allah di dalam kesucian? Luar biasa, Tuhan mau bawa kita ke dalam satu kehidupan yang suci. Dan ingat ini baik-baik, tanpa kesucian tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Allah. Kenapa? Kemuliaan Allah akan menghanguskan setiap orang berdosa. Ya, setiap orang berdosa yang tidak mau terpisah dengan dosa. Kita sudah pelajari minggu lalu bahwa kalau saja Tuhan izinkan orang berdosa itu masuk ke dalam kerajaan surga, surga akan menjadi satu siksaan bagi dia. Dan kemuliaan Allah yang menyala-nyala itu akan menghanguskan dia karena dosa itu ada di dalam dirinya. Ya, bukan orang berdosanya, tapi karena orang berdosa tidak mau terpisah dengan dosa, dosa ada dalam dirinya, maka kemuliaan Allah itu akan menghanguskan dia. Itu sebabnya satu kesucian Allah mau berikan kepada kita sehingga kita dapat bertatap muka dengan Dia. Sebagaimana Adam dan Hawa pada waktu pertama kali diciptakan, satu hubungan yang harmonis terjadi antara Allah dengan manusia, bisa saling bertemu, bertatap muka dalam hubungan yang begitu intim.
itu hilang karena dosa dan Tuhan mau kembalikan. Itu sebabnya dosa harus dibinasakan. Dosa harus diselesaikan bukan di dalam keluarga saya, bukan hanya dalam jemaat saya, tapi yang paling penting di dalam hati saya dulu. Ya, di dalam hati saya. Terlalu banyak dosa yang seringkali kita tidak sadari itu ada berdiam di dalam hati kita, tersembunyi sangat rapi di dalam kegelapan jiwa yang sangat gelap. Itu sebabnya kita perlu terang firman Tuhan, perlu terang dari kemuliaan Tuhan untuk menerangi kegelapan jiwa kita masing-masing. Oke, jadi bagaimana katanya supaya seorang dapat benar di hadapan Allah? Bertobat. Pekabaran dari Yohanes Pembaptis selama dia melakukan upacara baptisan di Sungai Yordan adalah bertobat, bertobat. Begitu banyak orang sebelum datang di pembaptisan, Petrus juga serukan bertobat supaya kamu dapat diampuni. Dan sekarang kita akan pelajari apa yang dimaksud dengan pertobatan, yang itu adalah Tuhan punya cara pandang, ya, bukan pertobatan seperti cara pandang kita, tapi pertobatan seperti apa yang Tuhan mau terjadi di dalam diri kita. Saya tidak mau panjang-panjang, kali ini saya rasa minggu lalu saya terlalu panjang, dan pagi ini doakan saya dan saya meminta kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mau bahas terlalu panjang. Silakan Anda baca sendiri pasal ini, tapi saya hanya mau berikan poin yang penting, yang saya rindu itu langsung masuk bertanam, dan akan membuat kita hidup di dalam satu kerohanian yang Tuhan inginkan, dan terjadi satu reformasi di dalam kehidupan kita. Ya, oke, pertobatan ternyata di sini kita langsung saja mencakup dua hal. Itu ada di paragraf yang kedua. Yaitu pertobatan pertama, penyesalan akan dosa, dan yang kedua, berpaling dari dosa. Kita renungkan dulu dan kita ulangi dulu, pikir ini dua kalimat ini, yaitu pertobatan. Ada dua hal yang mencakup dalam pertobatan, yaitu yang pertama, dia menyesal, orang berdosa itu menyesal akan dosa yang dia buat. Yang kedua, dia berpaling dari dosa itu. Ada banyak kali penyesalan adalah sesuatu yang terjadi sangat di permukaan. Satu penyesalan yang dikira adalah sebuah pertobatan, tapi di bab ini dikatakan ada penyesalan yang sebenarnya bukan datang dari Tuhan. Dan pertobatan, kalau kita bahas di bab ini dan kita lihat bacaan selanjutnya, pertobatan yang akan Tuhan berikan kepada kita ini di luar kemampuan kita. Pekabaran ini harus membuat kita jatuh di dalam debu tanah. Pekabaran ini harus menghempaskan segala usaha-usaha kita untuk menjadi benar. Pekabaran ini harus membuat kita mati di dalam tuntutan hukum Taurat. Dan ini sangat penting, ya, di dalam pekabaran pembenaran oleh iman. Penyesalan ada dua ternyata, ya. Penyesalan yang hanya takut dengan akibat, dan penyesalan yang benar-benar datang oleh karena pengaruh Roh Kudus. Dikasih contoh ada beberapa, ya, di sini kita lihat ada contoh, yaitu Esau. Ada Bileam, ada Yudas, ada Firaun. Mereka melakukan dosa, mereka melakukan pelanggaran, dan keluar pengakuan, terlihat ada penyesalan di dalam hati mereka. Tetapi di sini dikatakan itu bukanlah penyesalan yang betul-betul datang dari Tuhan, dan itu tidak menunjukkan pertobatan yang Tuhan mau. Esau, dia menyesal telah melakukan dosa, itu karena dia telah kehilangan hak sulung, ya. Hak sulung itu sangat berharga bagi orang Ibrani. Itu adalah hak istimewa yang diperoleh oleh setiap anak sulung. Kenapa? Karena sebenarnya dari Esau lah garis Mesias itu akan diberikan dari hak sulungnya. Tetapi dia tidak menghargai itu, dia jual kepada Yakub. Dan dia menyesal, sangat menyesal, tapi itu bukan pertobatan. Yang berikut Bileam. Bileam dia diundang oleh Raja Balak untuk mengutuk bangsa Israel, yang kemudian singkat cerita kita tahu, ya, dia naik keledai betina, dan di tengah jalan keledai itu melihat malaikat yang muncul dengan pedang terhunus, dan keledai itu tidak mau jalan.
Balak sangat Bileam sangat marah, dia pukul keledai dan akhirnya malaikat membuka matanya dan dia sadar dia sedang berhadapan dengan malaikat dan dia mengakui dia punya kesalahan. Tetapi di pena inspirasi katakan itu bukan pertobatan. Kenapa? Dia hanya takut apa yang dia lakukan ini akan dihukum. Ada hukuman yang akan diberikan kepada dia kalau dia melawan. Jadi ya sudah Tuhan, tapi sebenarnya di hatinya dosa itu masih menyatu dengan dia. Maksud di hatinya itu tidak berubah dan itu hanya bisa dilihat oleh Tuhan. Kalau kita lihat manusia, oke, saya menyesal, saya sudah berdosa. Kita sudah bisa tertipu dan oh ya sudah kita terima, tetapi Tuhan tidak. Tuhan melihat Bileam tidak memiliki satu penyesalan oleh karena dia sudah bertobat, tapi dia hanya takut karena dia berhadapan dengan sosok malaikat yang tidak bisa dia lawan. Begitu juga dengan Yudas. Yudas dia mengalami satu penyesalan karena dia telah melakukan dosa, telah menjual Yesus yang tidak bersalah, tetapi itu bukan karena satu penyesalan oleh karena dia telah mengkhianati anak Allah, ya. Begitu juga dengan Firaun. Firaun tidak ada pertobatan yang sungguh sekalipun dia mengakui dia telah salah, dia mengakui Allah yang hidup, dia memberikan kebebasan bagi orang Israel pergi, tapi tidak pernah terjadi pertobatan. Dia hanya mengakui kesalahannya untuk supaya bebas dari hukuman. Dan bukankah kita, di dalam kehidupan kita, saya secara pribadi menyadari, saya banyak kali berada dalam pengalaman pertobatan dalam tanda kutip seperti mereka. Saya coba berdoa, saya meminta pengampunan Tuhan, saya menyesali dosa saya, oleh karena hasil dari pelanggaran saya telah membuat saya menderita, saya mengalami banyak hal yang tidak enak, dan saya menyesal. Bukan karena saya telah menyakiti hati Tuhan, tapi karena saya meratapi setiap penderitaan atau akibat-akibat dari dosa yang saya lakukan. Dan Tuhan katakan itu bukan pertobatan. Lalu seperti apakah pertobatan yang benar? Di sini ada contohnya ya. Daud memberikan satu teladan pertobatan yang luar biasa. Satu dosa yang Daud lakukan itu sangat mengerikan ya. Dia sudah ambil istri orang, dia bunuh lagi Uria. Dia ambil Betseba, Uria lagi dia bunuh. Tetapi Daud mengalami satu pertobatan yang hebat. Kenapa dia mengalami pertobatan yang luar biasa? Dia menyadari, kalau kita baca sendiri ya, dia punya itu mulai dari nomor 7 itu. Nomor 7 mengisi tentang Daud punya doa kepada Allah. Dia menyadari dia telah berdosa dan itu dia lakukan kepada Allah. Satu-satunya yang dia sakiti, yang begitu sakit oleh karena dosa yang dia buat itu adalah Allah. Dan dia meminta satu hati yang bersih. Dia tidak coba lari dari hukuman. Kalau kita kan, Tuhan tolong ampuni saya dan kalau bisa Tuhan jangan sampai ini terjadi kepada saya. Pernah nggak saudara berdoa seperti itu? Tuhan, saya berdosa dan tolong Tuhan supaya saya tidak dibuat begini, tidak mengalami ini dan lain sebagainya. Kita coba meringankan hukuman, ya. Kita coba untuk tawar-menawar, Tuhan saya sudah berdosa tapi tolong supaya ini tidak terjadi dan kita atur Tuhan. Daud tidak menunjukkan satu doa di mana dia coba meringankan hukuman. Dia bilang, dia menerima setiap kesalahannya bahwa dia telah menyakiti hati Tuhan dan dia meminta satu hati yang baru. Dia meminta pentahiran dari Tuhan. Dan dia menyadari, saya senang dengan kata ini, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Daud mengetahui dia sedang berada di hadirat Allah yang Maha Tahu, yang menyelidiki sampai ke dalam batinnya, dan dia bilang, aku tahu engkau menghendaki kebenaran dalam batin. Itu sebabnya dia tidak berjiwa penipu. Dia tahu dia tidak bisa menipu Allah dengan setiap kata-kata yang coba dia sampaikan. Itu sebabnya dia sampaikan apa adanya, saya sudah bersalah, dia tidak coba untuk melarikan diri, mempersalahkan orang lain, dan lebih khusus dia meminta hati yang baru. Jadi tidak stop sampai di mengaku, tapi dia meminta hati yang baru.
Dan Tuhan katakan di nomor 8 lewat firman-Nya di pena inspirasi ini, pertobatan semacam ini di luar kemampuan kita untuk memenuhinya. Itu dapat diperoleh hanya dengan Kristus yang sudah diangkat ke atas dan telah memberikan segala karunia kepada manusia. Untuk bertobat kita tidak bisa lakukan ternyata. Kita tidak punya satu kekuatan untuk membuat kita bertobat. Kenapa? Ternyata pertobatan di sini itu adalah satu penyelesaian dosa di dalam hati kita. Kita dibawa kepada satu penyesalan oleh karena kita melihat anak Allah yang telah kita sakiti. Ini di luar kemampuan kita. Saya renungkan baik-baik dan saya mau sampaikan kepada teman-teman. Selama kita meminta pengampunan dosa, bukan karena kita melihat terang salib itu, kita menyadari dengan sungguh bahwa dosa yang telah saya buat telah melukai anak Allah, telah memberikan duka cita yang dalam di hati Allah, maka itu bukanlah sebuah pertobatan di mata Tuhan. Kenapa? Di sini dikatakan penyesalan yang datang dari karena pengaruh dari Roh Allah itu adalah satu kesadaran yang timbul, satu penyesalan yang timbul oleh karena kita tahu dengan benar dosa yang saya buat itu menyakiti Tuhan. Dan kemudian pertobatan selanjutnya dikatakan bukan hanya sampai kita menyesal dan mengakui, tetapi kita akan menjadi muak dengan dosa. Apa artinya muak? Kita akan benci dengan dosa dan itu akan menghancurkan hati kita. Kita akan benci dan tidak mau lagi melakukan dosa itu. Dosa dan kita, dosa dan manusia itu telah menjadi satu. Angan-angan hati kita, maksud-maksud kita, tindakan-tindakan kita itu dicampur dengan dosa. Dicampur dengan segala motif kepentingan diri, motif untuk dapatkan pujian, bahkan perbuatan pelayanan yang terbaik sekalipun, bahkan kita berkhotbah sekalipun, menyanyi pujian di depan, itu terlalu banyak dicampur dengan motif kemuliaan diri. Dan di hadapan Tuhan itu adalah sebuah kekejian dan Tuhan sampaikan pekabaran hari ini, bertobat dari semua itu. Bagaimana caranya? Engkau harus memiliki rasa muak dengan dosa itu, harus memiliki hati yang hancur. Karena pertobatan di sini adalah satu penyelesaian dosa di dalam hati, bukan hanya penyelesaian dalam lahiriah kita, tampilan luar, tapi dosa itu harus dibersihkan dari hati kita. Dan itu yang Tuhan mau. Bagaimana caranya? Pandanglah kepada anak Allah yang tergantung di salib. Tidak ada cara yang lain. Hanya dengan memandang engkau dapat diubahkan. Seberapa dalam dan seberapa paham kita dengan kalimat ini. Hanya dengan memandang engkau diubahkan. Hanya dengan memandang pengorbanan anak Allah, hatimu yang keras itu dapat dihancurkan. Hanya dapat dengan memandang pengorbanan dari Dia yang begitu mengasihi kita, kebencian kita terhadap dosa itu dapat terjadi. Untuk itu saya mau bawa kita semua kepada satu kenyataan. Ya, kepada satu kenyataan. Tuhan katakan setiap kali kita melakukan dosa, hukum menuntut kita harus mati. Sejak di kali pertama, Tuhan ingatkan kepada Adam dan Hawa bahwa jika mereka memakan buah yang dilarang, mereka akan mati. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Dia katakan Dia adalah Allah yang tidak pernah berbohong. Apa yang Dia sampaikan itu harus terjadi. Dan itu juga yang disampaikan kepada kita bahwa ketika kita melakukan dosa, sekecil apapun dosa itu kita buat, tuntutan hukum Taurat, orang berdosa itu harus mati. Pertanyaan, kenapa kita tidak mati? Kenapa kita terus hidup dalam sekian banyak dosa yang kita buat, kita masih terus bernafas? Saya mau sampaikan firman Tuhan katakan bahwa kita tidak mengalami kematian itu, tetapi ada satu orang yang menggantikan kita. Ini kenyataan, bukan yang Tuhan suruh kita pandang kepada anak Allah yang tersalib, kepada anak domba Allah yang terluka, yang mati di atas kayu salib, yang menderita di atas kayu salib.
Itu kita tidak disuruh pandang pada tahun 31 di Bukit Golgota di mana Yesus tersalib. Kita tidak disuruh lihat ke sana dan itu kita lihat sebagai peristiwa yang sudah kita lewati. Tapi Tuhan mau bawa kesadaran kita kepada satu kenyataan yang terjadi saat ini. Hari ini, kapanpun engkau melakukan dosa, dia mengalami penderitaan. Mau tahu ayatnya? Kita buka Ibrani. Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Seberapa besar kita memahami ayat ini? Terang tentang penumpahan darah saat ini dapat kita pelajari dengan jelas di bilik Maha Suci. Saya tidak tahu Anda sudah ikuti pekabaran tentang bait suci, tapi saya percaya dan saya berharap sudah, karena pekabaran itu sudah banyak disampaikan oleh banyak pekabar-pekabar. Saya sangat bersyukur pekabaran itu lebih dibukakan di akhir zaman ini karena itu menjadi kebutuhan kita. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Darah siapa yang ditumpahkan? Mungkin saat ini kita pikir Yesus ada di bait suci dan banyak orang Kristen berpikir Yesus ada di surga, dia menikmati kebahagiaan bersama Bapaknya. Tidak. Pena Inspirasi katakan mereka masih terpisah oleh karena dosa belum diselesaikan. Yesus masih menjadi imam besar di dalam bilik Maha Suci. Perhatikan ini baik-baik. Di bilik Maha Suci ada hukum Taurat yang menjadi standar penghakiman di dalam kehidupan kita. Itu menjadi ukuran kebenaran bagi setiap orang. Engkau dinyatakan benar di hadapan Allah bukan berdasarkan kebenaranmu sendiri, tetapi itu adalah berdasarkan tuntutan hukum. Standarnya adalah hukum Tuhan yang suci, yang kudus, yang itu adalah dasar pemerintahan Allah. Dan setiap kali kita melanggar hukum itu menuntut kita harus mati. Kematian bagi orang berdosa. Tetapi kenapa kita tidak mati? Ada Dia yang berdiri di sana bukan hanya menjadi imam besar bagi kita, bukan hanya menjadi pembela bagi kita, tetapi Dia adalah korban untuk dosa-dosa kita. Dia masih menumpahkan darahnya di bilik Maha Suci. Itu sebabnya pada waktu 4 penjuru mata angin sudah mau dilepaskan, Yesus angkat tangannya dan dia katakan, darahku, darahku ya Bapa. Tahan sebentar lagi. Masih ada umat-umatku yang harus dimeteraikan. Tanpa pertobatan yang sejati tidak akan pernah terjadi pemeteraian dalam hidup kita. Tanpa dosa dienyahkan dari hati kita, kita tidak akan pernah menerima meterai Allah yang hidup. Dan Yesus masih memohon bagi kita. Selanjutnya, ini bisa Anda baca di buku Kemenangan Akhir atau di tulisan-tulisan permulaan. Silakan baca di sana tentang pelayanan Yesus di bilik Maha Suci. Di buku Kemenangan Akhir katakan, dijelaskan bahwa nantinya setelah selesai Yesus punya tugas sebagai imam besar di bilik Maha Suci, dia akan keluar dosa-dosa seluruh manusia yang menerima pengorbanan Kristus akan dibawa dan Yesus atau imam besar itu akan menumpangkan tangan di atas kambing Azazel, di mana itu melambangkan setan, di mana setanlah yang paling terakhir akan menerima semua dosa-dosa itu. Semua dosa dari orang-orang yang telah menerima pengorbanan Yesus, dosa-dosanya itu nantinya Yesus bawa dan dia menumpangkan tangan di atas kambing Azazel yang melambangkan setan. Dosa itu dilimpahkan. Di buku Kemenangan Akhir katakan, itu kan nanti Yesus keluar dari bilik Maha Suci. Tapi selama dia berada di bilik Maha Suci, semua dosa dari umat-umat Tuhan itu ditimpahkan kepadanya. Allah yang Maha Suci,
Ketika satu dosa yang amat mengerikan dan menjijikan itu ditimpahkan bagi dia, itu adalah satu penderitaan yang hebat di hati Allah. Itu sebabnya Pena Inspirasi katakan, jangan pernah engkau pikirkan apa yang Bapa pikirkan tentangmu. Karena apa yang Bapa pikirkan tentang manusia itu adalah semua yang terbaik. Tapi cobalah kita pikirkan perasaan Bapa memandang Yesus. Kenapa? Yesus masih menjadi korban bagi kita. Ibrani katakan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Itu sebabnya kita diminta untuk memandang. Pandanglah kepada Dia yang telah berkorban, yang telah mati bagi kita, bukan di tahun 31, bukan saja di tahun itu, karena itu hanya demonstrasi. Tapi peristiwa ini terjadi ketika dosa muncul. Jauh sebelum salib itu ada di Bukit Golgota, salib itu telah terjadi di dalam kehidupan anak domba Allah. Wahyu katakan dia adalah anak domba yang tersembelih sebelum dunia dijadikan, karena memang dosa telah muncul pada waktu di surga. Penderitaan telah datang di hati Allah sejak adanya dosa. Dan selama dosa masih ada, sampai saat ini penderitaan itu terus dirasakan oleh Allah. Apakah Anda menderita saat berdosa? Atau Anda sedang menikmati dosa itu? Anda menikmati, tapi Anda sedang membuat dia menderita. Dia menderita karena dosa itu, karena dia tahu dosa itu akan memisahkan Anda dari dia. Saya adalah seorang ibu. Saya tahu benar kalau anak saya melakukan pelanggaran terus-menerus, itu akan membinasakan dia. Itu menimbulkan rasa sakit yang hebat bagi jiwa saya sebagai seorang ibu di dalam hati saya. Karena saya tahu akhirnya seperti apa. Apalagi adalah Allah yang penuh kasih, yang maha tahu, dia tahu benar apa yang akan terjadi. Dalam terang kemuliaannya dia tahu dosa itu, apa yang akan dibuat oleh dosa kepada manusia. Kalau manusia tidak menyelesaikannya. Tetapi lihat, pekabaran ini sampaikan, dia tidak menyuruh kita selesaikan sendiri itu dosa. Dia tahu kita tidak bisa. Dialah satu-satunya sumber keselamatan kita, satu-satunya jalan keluar supaya kita bisa bebas dari dosa itu. Pertobatan sudah jelas dikatakan ini di luar kemampuan kita. Artinya apa? Untuk kita menyadari pun pengorbanan Allah kepada kita, kita harus minta untuk Bapa yang nyatakan. Itu ada di bab ini atau di bab minggu lalu saya lupa, bahwa kita perlu meminta Allah menyatakan anaknya yang tersalib untuk kita. Mau kita berjuang sendiri, berusaha dengan perasaan kita, itu semua hanya akan memberikan kesia-siaan. Mungkin kita bisa menangis, tetapi kalau bukan dinyatakan oleh Allah untuk membuka mata kita yang telah dibutakan dengan dosa sehingga tidak bisa memandang kepada pengorbanan Allah, berdoalah, minta untuk Allah menyatakannya kepadamu. Berdoa supaya Bapa bukakan pengorbanan Yesus yang mungkin telah hilang dari setiap pikiran kita. Kita hanya tahu, oke, Yesus sudah mati, tahun 31 Yesus sudah mati dan dia sudah menebus saya dan selesai. Kita hanya menjadi orang Kristen dalam nama saja. Tapi yang Tuhan mau, setiap hari pemikiran kita itu ditarik. Tuhan, terima kasih. Saya hidup hari ini oleh karena kehidupan yang Engkau berikan, dan kehidupan ini Engkau rindu dipersembahkan untuk kemuliaan-Mu. Berdoalah dia untuk mengambil hatimu yang jahat. Dan pemikiran itu, katanya, pemikiran yang selalu merenungkan pengorbanan Tuhan itu akan menghancurkan hati kita yang keras. Kenapa Pena Inspirasi menggunakan kata menghancurkan? Mari kita lihat Yeremia 17. Menghancurkan hati. Tanpa hati yang hancur, pertobatan kita akan menjadi pertobatan yang palsu. Itu sebabnya hati kita harus dihancurkan, caranya dengan memandang anak Allah. Kenapa perlu dihancurkan? Perhatikan ini baik-baik. Yeremia 17 ayat 1. Yeremia 17 ayat 1 katakan, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Perhatikan baik-baik. Dosa Yehuda telah tertulis dengan apa katanya? Dengan
pena besi yang matanya dari intan. Apa artinya ini? Kalau pena besi yang matanya dari intan itu biasanya dituliskan itu pada sesuatu yang keras. Dan di sini hati kita dibilang loh hati. Loh itu selalu dipakai kepada loh batu. Loh itu adalah sesuatu yang keras. Dan hati kita ternyata telah menjadi keras dan dosa telah tertulis di dalam hati kita yang keras pakai pena besi. Siapa yang bisa hapus itu? Saya bisa hapus dosa saya sekecil apapun. Cukup saya iri dengan orang. Saya bisa hapus, tidak bisa. Kata-kata selanjutnya di dalam bab 3 ini katakan satu dosa saja. Mungkin engkau tidak melakukan dosa persinahan, pencurian, pembunuhan, berdusta tidak. Tapi saya iri saja dengan orang lain dan itu saya manjakan, saya ulang-ulangi dikatakan itu akan menghancurkan seluruh kuasa Injil. Itu akan menaklukkan kita. Satu dosa saja yang tidak kita taklukkan akan menaklukkan kita. Kenapa? Karena dosa itu telah tertulis pakai pena besi di hati kita yang sudah keras. Hati kita itu sudah membatu. Selanjutnya, ayat 9 ya. Masih tetap di Yeremia 17 ayat 1 bahwa dosa telah tertulis di hati kita yang telah keras. Ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Perhatikan baik-baik. Lebih jelas di ayat 9. Kita punya hati ini sudah membatu dan hati ini katanya hati kita itu lebih licik daripada segala sesuatu. Liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Anda paham dengan yang dimaksud ayat ini? Hati kita itu ternyata lebih licik dari hati saudara saya. Hati saya lebih licik dari hati teman saya. Hati saya lebih licik dari semua anggota jemaat di mana saya berada. Itu yang dimaksud. Hati lebih licik daripada segala sesuatu. Bukan kalau bicara kelicikan ini hanya berbicara hati. Yang Tuhan mau sampaikan itu hati saya. Saya tidak bisa bilang hati saudara ini A licik, hati saudara B ini licik. Teman saya licik, saudara saya licik, pendeta licik, ketua jemaat licik. Tidak bisa. Pekabaran ini disampaikan kepadamu, kepada saya secara pribadi. Berbicara pekabaran pembenaran oleh iman ini adalah pekabaran yang menghancurkan setiap orang yang mendengarkan. Saya tidak bisa membawakan pekabaran ini dengan tujuan ini saya sasarannya ini tidak bisa, itu akan sia-sia. Pekabaran ini untuk saya dan kalaupun saya berbicara ini pekabaran juga menghancurkan saya. Karena hati saya ini lebih licik dari hati saudara sekalian. Hati saya lebih licik dari hati suami saya. Dan selanjutnya, ayat 10, perhatikan baik-baik. Sudah kita punya hati keras, membatu, licik, dosa tertulis pakai pena besi yang tidak bisa dihapus. Sekarang perhatikan, ayat 10. Belum, masih ayat 9, maaf. Sudah hati kita licik, membatu, dia punya ayat 9 bagian akhir. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ini penting sekali. Ternyata kondisi hati kita itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kitalah sebenarnya yang paling tertipu dengan hati kita sendiri. Dosa di dalam diri saya tidak menipu orang tua saya. Oke, mungkin imbasnya ada. Menipu teman-teman saya. Menipu orang gereja saya. Tetapi tahukah bahwa dosa itu yang paling dia tipu adalah saya sendiri. Karena dikatakan, sudah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Dikunci dengan itu. Tanya. Apakah kita tahu? Tidak, saudara. Kita tidak tahu kondisi hati kita. Kita hanya akan tertipu. Liciknya dosa itu menipu kita. Ya, selanjutnya menipu orang lain juga dengan tampilan kita. Ayat 10 jawabannya. Siapa yang tahu? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya.
Lihat jawabannya sangat jelas di ayat 10. Siapa yang tahu kondisi hati kita? Allah sendiri. Dia yang tahu keadaan hati kita. Kondisi hati itu hanya Allah yang tahu. Hanya dia yang bisa uji. Oleh karena itu doa, penyesalan, dan pertobatan Daud, dia bilang apa? Selidiki hati. Hanya Tuhan. Minta untuk Tuhan selidiki hati kita. Izinkan dia menerangi setiap kegelapan di dalam hati kita. Galatia bilang dunia jahat. Dan dunia jahat itu sebenarnya ada di dalam hati kita. Kegelapan jiwa yang paling gelap dalam sudut jiwa, bab ini katakan itu adalah hati kita. Hati kita sudah dipenuhi dengan dosa yang tertulis dari pena besi, mata intan, tidak bisa dihapuskan oleh apapun selain oleh darah Kristus. Hanya darah Yesus yang bisa menghapus dengan cara dia menghancurkan hati kita yang sudah membatu dengan dosa. Dan dia bilang, aku akan memberikan hati yang baru, hati yang taat, roh yang menurut. Bukankah ini kabar baik? Bukankah ini adalah satu pekabaran yang memberikan kita kebahagiaan? Ternyata Tuhan mampu untuk membuat saya bertobat. Dan satu-satunya jawaban yang bisa membuat saya bertobat hanya Tuhan. Saya tidak bisa mengusahakan pertobatan itu. Tidak peduli siapapun engkau. Di gereja Advent sudah sejak engkau lahir sampai masa tua ini, pekabaran hari ini Tuhan katakan bertobatlah. Bertobat, kita sudah lihat tadi, kita menyesali akan setiap dosa yang kita buat, dan kita akan muak dengan dosa itu. Dosa apa yang saat ini begitu kita cintai? Dosa apa yang saat ini begitu kita sayangi sehingga begitu sulit untuk kita terpisah dengan dia? Satu-satunya yang bisa menanamkan permusuhan dengan dosa hanya Yesus. Kejadian 3 ayat 15 itu adalah janji Injil pertama kali diucapkan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Apa itu? Aku akan mengadakan permusuhan. Hanya Allah yang bisa menanamkan permusuhan terhadap dosa di dalam diri kita. Saya lupa itu nomor berapa. Saya percaya Anda sudah baca sendiri. Hanya dia yang bisa. Tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau kita menolak kasih karunia-Nya. Kalau kita memilih yang benar, kita ikuti yang benar sampai kita melakukan perbuatan yang benar, tidak ada satupun perbuatan kebenaran yang bukan berasal dari Allah. Sudah jelas ya? Kita sudah paham di beberapa pekabaran yang kemarin. Hanya dia yang bisa melakukan kebenaran. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menolak dia. Menolak. Satu-satunya yang bisa kita buat bukan memilih yang benar, tetapi memilih untuk tetap mencintai dan tinggal di dalam dosa. Mari kita buka Yohanes 1. Yohanes, bukan Yohanes 1, Yohanes 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Apa maksudnya? Yesus sudah datang. Dia rindu menerangi kehidupan kita, menerangi kegelapan jiwa kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Tetapi dia katakan manusia lebih menyukai kegelapan, karena perbuatan mereka jahat. Di dalam terang, seluruh dosa kita itu dibukakan dengan jelas. Semakin kita dekat dengan terang, semakin kita akan lihat dosa noda itu sampai yang paling kecil. Dan saudara tahu kenapa manusia tidak suka? Yang pertama, bisa saja dosa yang mau dipisahkan Tuhan itu adalah dosa yang sangat dia cintai dan nikmati, apapun itu. Atau yang berikut, dia tidak suka dosanya dibukakan. Karena itu adalah alamiah manusia. Tidak ada satu manusia yang mau dosanya itu dibuka. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan. Dia yang membuka dosamu adalah dia yang sangat mengasihimu. Dia tidak menyuruh kamu untuk membuka dosa-dosamu di depan umum dan memberikan pengumuman sampai satu dunia tahu.
Dia bekerja menyelidiki hati kita di mana itu hanya ada kita dengan Dia yang mengasihi kita. Dia mau bukakan itu dan Dia mau selesaikan. Nanti kita akan lihat di bab 4. Pengakuan akan terjadi kepada setiap hati yang menerima pengaruh Roh Kudus di dalam pertobatannya. Dia akan mengakui dosanya bukan hanya secara umum, tapi secara khusus, terperinci, spesifik dia akan akui. Membukakan dosa itu menghancurkan kita. Memang betul kita akan rasa sakit, kita akan rasa menderita. Tapi itu adalah satu kemuakan terhadap dosa. Kita akan melihat diri kita dalam ketidakberdayaan. Kita dihempaskan ke dalam debu tanah. Segala kemuliaan diri kita itu dikatakan sia-sia, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah yang diterima hanyalah kebenaran Kristus. Tapi kebenaran itu tidak pernah bisa dipakaikan selama jubah kita sendiri yang adalah kesalehan kotor dilepaskan. Kita bisa baca itu di buku perumpamaan Tuhan Yesus mengenai perumpamaan pesta di mana orang harus pakai jubah pesta untuk masuk. Jelas sekali di sana dikatakan. Untuk menjadi benar di hadapan Allah, untuk membuat kita dibenarkan menurut hukum Tuhan dan hidup dalam satu kesucian yang standarnya adalah sama sucinya dengan Allah, Dia tidak menyuruh kita berjuang dengan kekuatan kita karena Dia tahu itu tidak akan pernah bisa. Tapi Dia menawarkan kebenarannya kepada kita. Satu-satunya yang bisa kita buat adalah terima itu. Bukan, menolak. Kalau terima itu pun adalah hasil kerja dari Tuhan. Perhatikan ini nomor 13 ya. Mungkin katanya seseorang tinggalkan dosa karena dia merasa malu. Mungkin bukan karena dia rasa sedih dengan Tuhan. Mungkin hanya malu dulu. Tetapi di sini dikatakan sebelum menyadari bahwa mereka sedang tertarik kepada Kristus. Baca saja ya. Memang benar manusia terkadang malu pada jalan-jalannya yang penuh dosa serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang buruk sebelum menyadari bahwa mereka sedang tertarik kepada Kristus. Tetapi bila mana mereka mengadakan satu usaha pembaruan berdasarkan kerinduan untuk melakukan yang benar, kuasa Kristus itulah yang menarik mereka. Satu pengaruh yang tidak mereka sadari bekerja di dalam jiwa mereka sehingga hati nurani dibangunkan dan kehidupan tabiat pun diperbaiki. Manakala Kristus menarik mereka supaya menatap pada salibnya, menatap Dia yang telah tertikam oleh karena dosa-dosa mereka, mulailah hukum Tuhan mendiami lubuk hati. Penting sekali ini kalimat ini ya. Ketika katanya kita coba meninggalkan dosa, ini tanpa kita sadari dulu bahwa kita sedang ditarik. Kita tidak sadar. Bahkan kita mungkin meninggalkan dosa motifnya masih malu dulu. Tetapi katanya kita akan ditarik terus sampai kita akan menatap anak domba Allah yang tertikam dan barulah katanya hukum Tuhan itu mendiami lubuk hati kita. Itu yang Tuhan katakan, aku mau menuliskan hukumku di dalam hati mereka. Bagaimana caranya Tuhan menulis hukum? Jelas sekali dikatakan, Dia membuat kita memandang kepada anak domba Allah yang tersalib. Saudara percaya pekabaran ini hanya seperti ini? Kalau saudara tidak percaya sesederhana ini pekabaran pembenaran oleh iman, maka kegagalan akan terjadi dalam kehidupan kita. Injil yang akan kita sampaikan adalah sebuah kepalsuan. Kita bisa mengkhotbahkan tentang hukum Tuhan, siapa yang tidak bertobat akan dihukum, hukum ini harus diturut, tapi kita tidak memberikan solusi bagaimana hukum itu dapat diturut. Kita tidak bisa. Sedikit pun kuasa hukum itu sangat tinggi. Roh hukum itu begitu luar biasa kalau kita baca di buku Kemenangan Akhir. Bukan Kemenangan Akhir. Buku Sejarah Para Nabi dan Bapa. Roh dari hukum itu. Tidak bisa sama sekali kita ikuti. Tapi Tuhan bilang Dia mau tuliskan itu dalam hati kita. Artinya apa? Hukum itu hidup di dalam kehidupan kita karena Yesus yang mengerjakannya. Ayatnya sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Dia mengerjakan segala kebenarannya. Jubahnya dipakaikan kepada kita. Sederhana ini. Waktu bangsa Israel berada di padang gurun, mereka dipatuk oleh ular apa ya waktu itu?
Ya, pokoknya dipatuk oleh ular beracun di padang gurun. Musa disuruh oleh Allah untuk bikin ular dari tembaga. Siapapun mereka yang mau disembuhkan dari patukan ular beracun, dari gigitan ular beracun, hanya disuruh untuk memandang. Jelas dikatakan di pena inspirasi, siapa yang tidak memandang, tidak akan pernah disembuhkan dan mereka akan mati. Tapi siapa yang percaya dengan firman yang menyuruh mereka untuk memandang di ular tembaga itu, merekalah yang disembuhkan dan tetap hidup. Kepekabaran yang sama terus diberikan sampai saat ini. Mari kita perhatikan Yohanes 3. Pada waktu Nikodemus bertemu dengan Yesus, ini yang Yesus sampaikan. Ayat 14 dan 15 dari Yohanes 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dalam setiap pekabaran kita, Tuhan rindu yang ditinggikan itu adalah Dia yang telah berkorban bagi kita. Di dalam meninggikan Kristus, di Yohanes 12 ayat 32, mari kita buka. Dalam meninggikan Kristus, semua orang akan ditarik. Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bukankah ini rahasia penginjilan? Siapa yang engkau tinggikan dalam setiap penginjilanmu? Siapa yang engkau tinggikan dalam setiap pekerjaan yang engkau lakukan? Kalau engkau sedang meninggikan Yesus, Yesus akan menarik semua orang datang kepada Yesus. Ayat 34, ayat 33. Apa yang dimaksudkan dengan aku ditinggikan dari bumi? Ayat 33 jawabannya. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Apa yang dimaksud dengan ini? Pekabaran itu adalah Injil. Saya mau kita buka lagi. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Semua orang Advent, orang di luar gereja Advent, semua diselamatkan oleh Injil. Jangan kita pikir ini hanya untuk mereka, kita harus menginjil orang luar. Injil harus menyelamatkan kita dulu di dalam gereja. Injil harus menyelamatkan kita dulu secara pribadi, baru itu kita sampaikan untuk menyelamatkan orang yang ada di luar sana. Selanjutnya, apa itu Injil? Oke, kekuatan Allah. Kekuatan Allah seperti apa? Jawabannya ada di 1 Korintus 1 ayat 18. Ini sama ya dengan Yesus bilang ketika aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Dan dia katakan itu adalah caranya dia mati. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Injil. Ingat, kekuatan Injil itu adalah pemberitaan tentang salib. Itulah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Apabila aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan hari ini Tuhan juga sedang meninggikan Yesus yang tersalib untuk menarik saudara dan saya yang mengikuti Bible study pagi ini. Dia rindu kita ditarik. Dia rindu kita untuk melihat kepada pengorbanan yang dilakukan oleh anak Allah. Bukan di tahun 31 yang sudah lewat, tapi setiap hari. Dalam setiap langkah kita, kita perlu melihat salib yang menopang kehidupan kita. Tanpa kematian dari anak Allah, tidak ada kehidupan di dunia ini. Kalaupun sekarang saya hidup meskipun dipenuhi dengan dosa, itu adalah kehidupan dari Dia yang telah mati bagi saya. Bukan kehidupan saya. Saya hidup karena ada Dia yang sudah mati menggantikan saya. Posisi saya harus mati, tapi Dia menggantikan saya. Betapa kenyataan yang menyadarkan kita ini akan membawa kita kepada satu hati yang menjadi muak dengan dosa.
Kita akan melihat dosa telah menghancurkan hati Allah. Kita akan melihat dosa telah menyebabkan penderitaan kepada dia yang tidak layak menerima itu. Saya yang harus terima. Hanya dengan inilah hukum Tuhan dapat dituliskan di hati kita. Hanya dengan hati yang hancur, pertobatan yang sejati dapat terjadi. Dan itu adalah kuasa Kristus yang sedang bekerja. Ya. Bukti dari Roh Kudus yang bekerja adalah mengangkat hati kita. Membuat kita sadar akan kenyataan yang sedang terjadi. Dan kita syukuri itu. Itu sebabnya pada waktu kita pelajari bait suci, ingat di pelataran bait suci itu, pertama-tama peralatan yang akan kita temui waktu kita mau masuk ke bilik di dalam, bukan ke bilik, ke pelataran dalam, peralatan pertama yang akan ditemui oleh orang berdosa yang paling pertama adalah mezbah korban bakaran. Bukankah itu melambangkan tentang salib? Kenapa tidak bejana pembasuhan dulu, dibaptis dulu baru dia sadar? Ya, tidak, Tuhan dalam belas kasihannya tidak meninggalkan manusia. Entah motif apa yang membuat seseorang dibaptis, bisa terjadi oleh karena kesalahan kita yang kita lupa pekabaran ini adalah mezbah korban bakaran dulu. Angkat anak Allah yang disalibkan bagi dia. Dia mengalami satu kesadaran cinta Allah bagi dia. Dengan rela hati dia akan mati di dalam kolam baptisan. Tidak perlu dipaksa-paksa, tidak perlu dibujuk-bujuk, tidak perlu diiming-iming apapun. Dia dengan rela hati masuk di dalam kematian baptisan dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi. Saya tidak mau mempersalahkan setiap orang yang dibaptis. Saya tidak anti baptisan. Tapi kita sadar atau tidak telah melupakan satu pekabaran penting yang Tuhan mau kita sampaikan dalam setiap penginjilan kita. Saya pernah melakukan kesalahan. Saya pelayanan ya di daerah Jawa, Kediri sana. Ada 4 orang yang dibaptis dari Katolik, 2 dari GKJW, 2 dari Katolik. Saya hanya sampaikan, ya saya tahu waktu itu yang saya sampaikan benar tentang sabat, tentang makanan haram, dan itu yang saya tahu. Dan dibaptislah 4 orang ini. Suami-suami istri ya, dua pasang ini. Sekitar 2 tahun kemudian saya pergi, yang satu rumah tangganya hancur, suaminya selingkuh, istrinya pergi kerja, jadi asisten rumah tangga, anaknya hanya dititipkan di tetangga. Yang satu saya sudah tidak tahu bagaimana, yang penting mereka tidak lagi ada di dalam gereja. Saya hanya bilang sama Tuhan, saya salah, saya tidak tahu. Saya hanya coba untuk baptis mereka karena saya mau nantinya, oke, saya diketahui dalam pelayanan berhasil membaptiskan, dan bagi saya itu adalah sebuah kebanggaan. Tapi Tuhan tidak tinggalkan saya. Tuhan menuntun terus. Dan saya berdoa agar Tuhan juga dapat menyelamatkan mereka. Saya tahu saya bujuk mereka untuk baptis saat itu ada iming-iming. Karena juga dari ketua jemaat tawarin mereka untuk berikan modal usaha. Tapi saya tahu itu semua hanya menghancurkan mereka untuk kemudian mereka mungkin hidup lebih jahat. Karena buktinya rumah tangga mereka hancur. Pekabaran ini hanya saya rindu kepada kita semua. Anda yang mengikuti training online medical missionary, apapun sekarang jabatan Anda, kita perlu berdoa. Agar setiap penginjilan kita itu adalah benar-benar yang Tuhan mau. Injil itu disampaikan. Injil yang benar. Yohanes 12:32 dengan jelas katakan, apabila aku ditinggikan, aku yang akan menarik mereka, bukan kita. Tidak perlu kita kasih mereka iming-iming apapun. Tuhan sendiri yang akan lakukan. Tuhan hanya mau kita tinggikan dia. Doa Daud katakan,
Dan ketika Engkau selamatkan, disadarkan dari dosaku, aku mau menyampaikan ini juga kepada orang lain. Hari ini pekabaran ini disampaikan kepada kita. Tuhan mau kita mengalami pertobatan. Jadi ketika kita mengalaminya, kita akan begitu senang untuk bagikan ini kepada orang lain. Kita tidak bisa berusaha untuk sedih hanya karena terbawa perasaan, tidak. Tapi saudara tahu, inilah yang Tuhan mau terjadi. Kita harus dibawa kepada satu kenyataan yang terjadi sampai saat ini. Yesus masih terus menjadi korban di bilik Maha Suci untuk dosa-dosa kita. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan untuk kita semua. Saya bilang tadi saya tidak mau panjang-panjang, tapi mungkin sudah kepanjangan. Saya berdoa, Anda membaca yang lainnya itu tinggal sendiri. Yang saya sampaikan pagi ini adalah inti dari pertobatan itu. Pertobatan seperti apa yang Tuhan mau, dan bagaimana kita bisa mengalami pertobatan itu hanya dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih. Oke. Sorry. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yulita Kapente yang sudah membawakan presentasi materi pada pagi hari ini tentang repentance, pertobatan yang perlu kita alami di dalam kehidupan kita. Baik, saat ini kita akan masuk pada sesi berdoa. Kalau saudara ada usulan doa untuk kita doakan, kita akan berdoa. Nanti sesudah doa tutup baru kita, kalau ada yang mau sharing, diskusi, kami persilakan. Apakah saudara ada usulan doa? Oke, kalau belum ada, kita akan berdoa dulu. Nanti sesudah ini kalau kita ada sharing, kita akan sharing bersama. Oke, kita akan mendengarkan satu instrumen untuk menuntun kita pada doa pada pagi hari ini. Berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur
Engkau tidak pernah berhenti untuk menyampaikan setiap kasih-Mu kepada kami, khususnya di pagi ini lewat firman-Mu. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena cinta-Mu, oleh karena kepedulian-Mu bagi kami, Engkau menyampaikan satu pekabaran yang penting untuk kami dapat menikmati kebahagiaan, kemenangan di dalam dosa oleh karena Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan kuasa pertobatan yang datang dari Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kami. Terlalu banyak dosa yang terlebih khusus tersimpan dalam hati kami, yang kami tidak sadari, tapi kami mohon kiranya Tuhan dapat menyelidiki hati kami masing-masing. Tuhan sajalah yang menerangi kegelapan hati kami, dan kami mau dengan rendah hati menerima setiap dosa kami, dan mau datang kepada Tuhan dengan satu pertobatan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua pekabaran-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan. Hamba percaya Engkau memberkati mereka semua dalam kebutuhan mereka masing-masing. Saat ini kami mau berdoa khusus untuk Sister Rika Hermanto yang hari ini akan dioperasi sesar. Kami percaya tangan Tuhanlah yang akan memegang setiap tenaga medis yang akan melakukan sesar untuk supaya semuanya dapat berjalan lancar, bayi yang akan lahir dengan selamat, ibunya juga akan tetap dalam keadaan selamat, dan kami percaya itu hanya suatu kuasa dari Tuhan. Berkati setiap keluarga yang mendampingi, setiap kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan cukupkan, dan kami percaya semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati semua kami Tuhan dalam pergumulan masing-masing. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang begitu mengetahui dan Engkau akan memberikan kami semua kelepasan, kemenangan dari setiap pergumulan kami. Kuatkan iman kami untuk terus bergantung, berharap kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu dan tidak berpengharapan. Kami percaya dan kami begitu senang menyadari kenyataan bahwa Bapa selalu memperhatikan kami, bahkan selalu ada bersama-sama dengan kami dalam tiap keadaan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Yesus. Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Yulita Kapente yang sudah menuntun kita dalam doa tutup. Dan pada kesempatan yang indah ini kami berikan waktu kepada saudara-saudara apabila ada yang mau untuk sharing atau bertanya sehubungan dengan presentasi pada pagi hari ini tentang pertobatan, kami berikan kesempatan. Oke, sebelum mungkin ada yang bertanya, kita akan foto bersama dulu. Silakan untuk mengaktifkan videonya masing-masing. Ya, jangan lupa ya untuk mencatat, mengirimkan catatannya kepada adminnya masing-masing. Oke. Silakan untuk mengaktifkan video. Siap semua. 1, 2, senyum, 3. Oke. Ada yang sudah lihat matahari, ada yang masih gelap di barat. Oke. Ya, sekali lagi 1, senyum, 1, 2, 3. Yap. Oke. Kalau ada yang memberikan respons juga, kami berikan kesempatan. Tanggapan, persilakan. Kalau sudah tidak ada, kita akan segera mengakhiri meeting ini dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Oke, kalau tidak ada, yang mau menyapa satu dengan yang lain atau yang mau menyapa pembicara kita pada pagi hari ini, kami berikan kesempatan. Dipersilakan. Oh, ada unmute maksudnya. Oke. Mohon maaf. Yang mau
menyapa pembicara kita, kami berikan kesempatan. Silakan di-unmute. Tadi di-mute Selamat semua. hari Sabat. Selamat hari Sabat untuk Oma Ellen. Mantap. Terima kasih tuh khotbah. Yo, orang di sini sudah bekerja. Oh iya. Oke. Orang kita masih di gereja, so itu kita tidak buka Oh, masih di suara. gereja, oke. Karena tadi ada latihan nyanyi, Iya, dorang, salam jadi kita tidak for buka suara. saudara-saudara di sana. Sudah semua. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih, Tuhan berkati. Mary. Iya, Terima kasih, Mem. Mana Sis Ellen. Mary, kota baru ketemu. Iya, Cuma aku dapat jadi Zoom tarangkang. iya. Sebentar lagi Dengar jam suara. 8. Makan itu. Ya, Jam 8 nanti ikut lagi. jam 8. Jam berapa aku tes sini? 4. Jam 6 sini, kan? Pagi. Iya.